kenapa Presiden Jokowi mau cawe-cawe di pemilu? Kenapa dia mau memastikan agar calon yang dia endorse yang akan menang? Dan jelas kita tahu yang di endorse ternyata putra sulungnya sendiri. Saya mengungkapkan 4 alasan. 1, dia khawatir dengan kasus korupsinya. Paling tidak kasus korupsi yang melibatkan anaknya yang dilaporkan misalnya Ubadillah Badrun ke KPK. Walaupun belum ada tindak lanjutnya. Kedua, saya bilang soal yang terkait hak asasi manusia. Saya mau frankly speaking, mungkin yang lain suka atau tidak suka. KM 50, still big question. Jelas sekali pelanggaran hak asasi manusianya. Tapi negara abai untuk to protect, to fulfill human right. Lalu apa lagi? Dia memastikan yang namanya political dynasty. Presiden Jokowi tidak mau kalau dinasti politiknya kemudian tumbang satu demi satu, terhenti. Hati-hati dengan partai yang sekarang mungkin bisa menjadi pemenang nomor 1 atau nomor 2. Saya dengar sudah ada konspirasi untuk kemudian menumbangkan ketua umumnya. Kita lihat nanti. Katanya itu dari internal dan sahih. Saya tidak mau menyebutkan partainya, tapi nanti dalam waktu dekat akan ada kongres luar biasa dan lain sebagainya untuk bagaimana menguasai partai politik dalam hal tadi kelanjutan rezim. Nah, yang keempat saya bilang alasannya adalah ada proyek-proyek, ada legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belum selesai, yang harus dipastikan keberlanjutannya. Pertanyaannya kenapa? Kan kita bisa berimajinasi. Kalau ada proyek IKN yang jumlahnya lebih dari 500 triliun, kira-kira siapa yang mendapatkan proyek-proyek tersebut? Siapa yang kemudian memiliki kepentingan terhadap proyek yang begitu besar tersebut? Makanya kemudian harus dilanjutkan proyek tersebut. Nah, isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Qodari. Sayangnya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro, Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari 3 periode sesungguhnya. Dia lontarkan itu sebagai testing the water. Dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal 3 periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk 3 periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP, jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi, kan tinggal kesepakatan elit saja. Dan tidak perlu dengan ketua umum partai bulan bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan jadi. Tapi untung beliau bilang no, karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi, tidak 3 periode tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga, lagi-lagi Ibu Megawati nggak setuju dan komponen society tentunya. Ya, termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nggak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh, kalau begitu nanti legacy saya, IKN dan lain sebagainya nggak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah putusan Paman Usman. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014, ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.